Halo semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Shadow Master. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan gangster bernama An Faun. Di mana, di masa lalunya ia menjadi seorang pembunuh yang sangat haus darah dan sangat ditakuti. Namun pada akhirnya ia harus meninggalkan dunia bergangsteran dan mulai menata kehidupan barunya. Langkah awal yang dia lakukan adalah dia melamar pekerjaan sebagai penjaga malam di sebuah rumah sakit tua yang sekarang berfungsi sebagai tempat penampungan tunawisma. Akan tetapi usaha seorang An Faun untuk menghindari pertarungan masa lalunya tidak berlangsung lama. Karena An Faun harus menebus semua kejahatan yang telah ia perbuat. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit tak berpenghuni. Hingga tak lama berselang, beberapa pasukan tambahan bersama pemimpin pasukan pun diterjunkan untuk menangkap sosok pria misterius tersebut. Setelah itu, pria misterius ini berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan kepada mereka. Selang beberapa hari, pemimpin pasukan yang bernama Russell membawa orang misterius tersebut ke sebuah ruangan interogasi untuk mencari tahu siapa orang misterius ini dan siapa yang telah membunuh belasan pasukan terbaiknya. Orang ini mengaku bahwa ia bernama John Doe, dan pada saat itu juga ia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan sebuah informasi mengenai tawaran pekerjaan untuk menjadi satpam di sebuah rumah sakit. Karena John butuh makan dan tempat tinggal, dia akhirnya tertarik dan mendatangi rumah sakit tersebut. Bermodalkan sebuah pengalaman bertarung, John disambut baik oleh seseorang yang telah menawarkan pekerjaan tersebut. Ia sendiri bernama Tuan Nam. Dan di saat inilah kita mengetahui bahwa nama asli John adalah An Faun. Sebagai pendatang baru, An diajak oleh Tuan Nam untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewi. Her mom, many years ago, went crazy. This is An's room now. Nah, leave your stuff here. I'll meet you at the canteen. We'll get you. Di dalam kamar, Dewi tiba-tiba menanyakan kepada An bahwa apakah An punya pengalaman bertarung. An akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya. Di mana ia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh banyak nyawa musuhnya. Namun pada akhirnya, An memutuskan untuk keluar dari dunia pergangsteran. Hal itu disebabkan karena An tidak dapat mengendalikan dirinya ketika bertarung. Untuk mengatasi hal ini, maka jalan keluarnya adalah An harus pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, An bertemu dengan penghuni lainnya yaitu Janet dan anaknya Benison. Di waktu makan malam telah tiba, An bertemu dengan Tuan Nam. Mereka pun membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat itu, di mana setiap malam anak-anak di sana menghilang tanpa jejak. Untuk mengakhiri semua ini, Tuan Nam harus mencari seorang satpam penjaga malam agar menjaga semua penghuni di sana. Singkat cerita, pada tengah malam, An memulai untuk berpatroli, dan tiba-tiba ia mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan bahwa ia bisa melihat masa lalu An. An akan melalui kehidupan yang rumit.
Karena dahulu ia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Scene berpindah. Di mana An berjalan di dalam gedung tua. Ia dikepung oleh segerombolan orang. Dan tanpa ampun, An membantai semuanya tanpa belas kasihan. Beruntung saja kejadian barusan itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika An keluar, An melihat seorang wanita menangis karena telah kehilangan anaknya, yang entah bagaimana. Pada saat kejadian, An sebagai satpam tidak bangun saat kejadian berlangsung. Setelah itu, Janet meminta An untuk datang menemuinya di apartemen. Mereka pun berbincang, di mana An sedikit mendapatkan informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mapisto. Mapisto sendiri adalah ketua dari 4 pendekar penunggang kuda yang berniat ingin mengakhiri peradaban. Dan dengan menculik anak-anak, Mapisto akan melakukan ritual dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai tumbal. Pindah ke ruangan interogasi, di mana ketika Russell mendengar nama Mapisto, ia tampak terkejut. Dan meskipun hal ini berkaitan dengan apa yang dipikirkan, Russell malah menghiraukannya. An juga mengatakan bahwa belasan anak buahnya berhasil dibunuh oleh 4 anak buah Mapisto pada saat itu. Dan An juga mengakui jika dirinya telah membunuh keempat pendekar tersebut, kecuali Mapisto yang mungkin masih hidup. Beralih ke scene lain, di mana An sedang berpatroli. An kembali mendengar bisikan aneh yang mengatakan bahwa An berada pada jalur yang benar. Suara aneh itu menunjukkan sebuah jalan kepada An menuju ruangan bawah tanah. Akan tetapi An tidak berani memasuki ruangan tersebut. Ketika An kembali, An melihat 2 orang misterius yang membawa seorang anak. Sebagai satpam, An harus membebaskan anak tersebut dari sergapan kedua orang misterius itu. Hingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di area tersebut. Namun sayangnya An mengalami kekalahan yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Setelah mengalahkan An, anak tersebut dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mapisto. Mapisto dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja setan, yang bertujuan ingin mengakhiri zaman menggunakan tumbal anak-anak. Di sisi lain, An mendapatkan perawatan dari Tuan Nam dan juga Janet. Dari apa yang dialami An, tampaknya An tidak mungkin untuk diselamatkan, karena luka tusukan yang mengenai perutnya. Akan tetapi Tuan Nam mencoba dengan cara lain, yaitu melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Meskipun An dapat diselamatkan, nyatanya jiwa An telah diambil oleh Hanuman. Setelah itu An teringat akan masa lalunya ketika ia berniat ingin keluar dari dunia pergangsteran. Namun bosnya tidak mengizinkannya karena salah satu alasannya adalah geng saingannya telah mengincarnya. Tak punya pilihan lain. An harus bertarung mati-matian melawan bos dan anak buahnya agar dapat hidup seperti yang telah ia inginkan selama ini.
Kembali kepada An yang saat ini bersama dengan Tuan Nam. Pada saat itu Tuan Nam mengatakan bahwa jiwa An sedang dikuasai oleh Hanoman yang telah menyelamatkan hidupnya. Saat An keluar, ia bertemu dengan Benison, yang dimana Benison menceritakan kepada An terhadap apa yang diperintahkan oleh ibunya. Bahwa saat melihat seseorang, tutuplah matamu. Karena kita bisa mengenal seseorang saat kita merasakannya. An pun mencoba menutup mata. Try it. Right now? My mom always says, when you see someone, you can only know someone. Saat menutup mata, dalam pikiran An, Hanoman memerintahkannya untuk mengikuti kata-kata Benison, dan menyuruhnya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya dalam menjalankan tugas. Singkat cerita, malam pun tiba. An yang kebetulan sedang melaksanakan ronda. Ia kemudian bertemu dengan beberapa anak buah Mabesto yang ingin menculik anak-anak. Tampaknya mereka menggunakan gas bius untuk memperlancar rencana mereka. Ketika mereka berhasil membawa Benison, An akhirnya muncul dan menyuruh mereka untuk melepaskan anak tersebut. Meskipun awalnya An berhasil dikalahkan, ia pun bangkit berkat pertolongan dari Hanoman yang telah menyatu dengan jiwanya, sehingga An dapat mengalahkan orang tersebut. Meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur membawa Benison. Mendengar cerita ini, Russell mengira jika An telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan oleh Tuan Nam. Ia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan. Kembali ke gedung rumah sakit, yang dimana Janet akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Ia pun menangis menerima kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Tak dapat berbuat apa-apa, An hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan Hanoman. Beberapa hari kemudian, Mapisto yang masih membutuhkan satu anak lagi agar dapat menjalankan ritualnya. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun dengan sangat percaya diri, An kembali muncul secara tiba-tiba dan membunuh mereka satu persatu. Beruntung saja satu orang anak buah Mapisto berhasil kabur, dan melaporkan bahwa seseorang yang bernama An telah membuat rencana mereka gagal, karena An sendiri telah dibantu oleh sang Raja Iblis yaitu Hanoman. Mengetahui hal tersebut, Mabesto membuat rencana untuk membunuh An. Di sisi berbeda, An pun merasakan jika anak-anak yang telah menghilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup. Ia pun percaya bahwa Mabisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruangan bawah tanah. Untuk mengakhiri semua ini, hanya ada satu cara, yaitu An harus merelakan jiwanya kepada Hanoman demi menyelamatkan anak-anak. Tidak ada pilihan lain. Tampaknya An harus melakukan hal itu demi menolong anak-anak tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh warga agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. You could pray to whatever God you believe in. Only one will answer. Setelah itu, An memulai aksinya tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan listrik. Dengan cara itulah Mabisto itu akan terpancing keluar. Karena untuk melaksanakan ritualnya, Mapisto sangat membutuhkan listrik. Tak mau dipermainkan, Mapisto memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh An, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samuel ikut diturunkan.
Ketika itu An berhasil membunuh beberapa anak buah Mephisto. Namun, tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan An, berkat ilmu bela diri yang dikuasai oleh Samuel. Merasa An butuh pertolongan, semua warga pun terpaksa keluar dari tempat masing-masing, sehingga Samael harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Let him go. Always have someone helping you, huh? With more. It's over. Tak berdaya menghadapi Mephisto dan anak buahnya, An memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Hingga pada akhirnya, ia mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan adanya tongkat tersebut, An memberanikan diri untuk memasuki ruangan bawah tanah tersembunyi, yang dipercaya menjadi tempat persembunyian Mephisto. Namun tak semudah itu. An harus melawan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak. Di tengah pertarungan mereka, An berhasil membunuh salah satu anak buah Mephisto. Melihat kejadian itu, Mephisto berusaha untuk melarikan diri dan tersisalah hanya Samael yang harus bertarung mati-matian untuk melawan An. Setelah berhasil mengalahkan Samuel, ia pun dapat menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh Mephisto. Beralih kepada Russell, ia tampak sangat marah ketika An menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell berusaha mengelak, akan tetapi An selalu yakin bahwa ia adalah Mephisto yang dulu melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya. Mephisto never lie. I had to make sure. Bullshit! The mask. Mephisto. Tak dapat melakukan apa-apa. Russell kemudian berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan cepat, An menghampiri Russell dan ia pun dapat membunuhnya. Di akhir film ini, terlihat semua warga berterima kasih kepada An, dan memohon agar dirinya tetap tinggal bersama mereka. Namun, An tidak bisa melakukan hal tersebut. Di mana ia harus pergi walaupun arah dan tujuan kepergiannya belum diketahui. Film pun selesai.